sore rekan-rekan Sivitas Akademika, selamat datang di acara kesayangan kita, Lensa Cerdas. Saya Ulfa, host Anda hari ini. Kita akan berbincang seru tentang bagaimana mewujudkan smart government di lingkungan kerja kita. Sudah hadir di studio para narasumber hebat kita, ada Bu Priscilla, Bu Dewi, Pak Bagas, dan Pak Hendrik. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Selamat siang Mbak Baik, Ulfa. Selamat siang. siang Mbak Ulfa. Oke, Baik. alhamdulillah kabar baik semuanya ya. Baik, hari ini kita akan membedah praktik nyata nih yang terjadi di kampus kita. Saya sudah survei nih sahabat cerdas di IG terkait good practice dan bad practice yang terjadi di kampus kita. Nah, ada 2 bad practice yang menjadi perhatian kita dan 2 good practice yang ada di kampus kita. Kita akan membahasnya satu persatu hari ini. Mari kita mulai dari drama bimbingan nih yang sering bikin mahasiswa stres. Saya mulai dari Pak Bagas ya. Pak Bagas, sebagai dosen yang sering berinteraksi dengan mahasiswa nih, apa sih masalah paling menyulitkan yang masih kita lihat dalam proses bimbingan ini? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Ulfa. Jika boleh jujur ya Mbak Ulfa, hal yang paling mengganjal di pikiran saya adalah proses bimbingan kita saat ini yang masih banyak menggunakan cara konvensional seperti itu. Saya sering merasa kurang nyaman ketika melihat mahasiswa itu mencetak draft tebal berkali-kali hanya untuk berakhir dengan satu coretan revisi seperti itu. Nah, rasanya ada sumber daya yang terbuang percuma di sana. Kemudian lebih dari itu, sistem menunggu di depan pintu mahasiswa menunggu dosen, nah itu juga sudah kurang relevan kayak gitu. Mahasiswa kehilangan banyak waktu produktif hanya untuk mencari kepastian tanda tangan dari dosen. Jika dosen ada agenda mendadak atau tugas di luar kota, maka progres mereka otomatis akan terhenti seperti itu. Nah, saya sering berefleksi seharusnya energi mahasiswa ini habis untuk menuntaskan substansi karya mereka, bukan habis di birokrasi dan antrean koridor seperti itu. Gitu. Berarti sudah menjadi keresahan dosen-dosen kita juga nih ya. Nah, menarik nih. Saya ke Bu Dewi deh, dari perspektif manajemen ASN nih Bu. Apa sih penyebab kegagalan hal tersebut Bu? Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Sederhananya gini Mbak Ulfa. Karena kebanyakan dari kita dosen-dosennya itu dosen penganut tua lah bahasanya gitu. Jadi kayak untuk digitalisasi sendiri mereka masih sangat minim sekali gitu. Jadi ketergantungan yang dulu sampai dengan hari ini masih stay di mereka. Jadi mereka yang seharusnya maju mengikuti digital, cuma mereka masih stay yang lama sekali. Jadi ketergantungan pada kehadiran fisik itu, dan itunya sebenarnya kan kurang terstandar gitu ya kan. Sehingga kalau mungkin teman-teman hari ini kita bisa ngelihat mahasiswa hari ini kan mahasiswa yang notabene digital sekali gitu ya kan ya. Sedangkan dia bertemu dosen lama yang itu notabene lawas sekali gitu. Jadi kayak ada perbedaan perbandingan gitu yang sehingga menyebabkan sebenarnya dosen tuh merasa kalau misalnya saya enggak nulis, kalau misalnya saya enggak coret-coret, itu enggak afdol kayak gitu. Jadi kayak aku ini harus nulis tangan, harus nyoret-nyoret dulu supaya afdol. Nah gitu. Jadi ada beberapa ketemu sama dosen yang senior gitu ya kan. Saya ini kan matanya rabun, sudah tua. Kalau kita baca lewat HP, baca lewat laptop, itu kan bikin mata kita sakit. Nah gitu. Jadi kayak perlu adanya kehadiran fisik, dan itu yang membuat hari ini kurangnya terdigital di kalangan-kalangan yang bisa kita bilang masih belum terlalu melek digital. Jadi kayak substansinya sebenarnya yang bisanya cepet gitu ya kan, jarak jauh, karena dosennya itu tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Alhasil ya kita harus ketemu dulu gitu ya kan, harus berinteraksi dulu sama orang yang padahal kan sama-sama berinteraksi ya gitu, entah itu kita mau langsung atau tidak langsung. Bedanya kalau kita nggak langsung itu efisien sekali waktunya. Itu sih dari aku Mbak. Benar-benar. Ya, jadi dosen-dosen yang muda-muda sekarang juga jadi ikut-ikutan gitu ya Bu ya. Nah, ini gimana nih konflik ini nih? Saya mau ke Pak Hendrik deh. Gimana sih Pak caranya biar hal tersebut tidak terjadi lagi gitu loh, biar tidak terulang, itu seperti apa ya Pak Hendrik ya baiknya? Baik, terima kasih Mbak Ulfa. Oh ya, saya setuju
dengan Mas Bagas dan Mbak Dewi sebelumnya. Jadi memang mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Kalau ditanya tentang pencegahannya, kita bisa sebenarnya meningkatkan digitalisasi melalui SOP itu ya. Di kampus harus misalnya menggunakan notebook digital. Di pimpinan harus melarang penggunaan tanda tangan basah untuk urusan administrasi bimbingan agar budaya kerja manual ini lambat laun akan ditinggalkan. Menurut saya itu sih Bu. Ya, oke. Kalau dari sudut pandang Ibu Priscilla nih, kita dengarkan dulu. Ada nggak sih Bu alternatif cara menghindarinya biar lebih praktis gitu Bu Sheila? Oke, jadi kalau misalnya berkaitan dengan digitalisasi ya sebenarnya ada banyak alternatif. Salah satunya kita bisa pakai shared document yang di-share secara online. Jadi bisa dilakukan secara asinkronus baik oleh mahasiswa ataupun dosennya. Atau kalau memang mumpuni bisa juga pakai aplikasi khusus untuk bimbingan. Nah, jadi mahasiswa tuh nggak perlu antri di koridor dengan antrian yang panjang gitu ya, menghabiskan waktu mereka buat antri doang. Dan dosen juga bisa ngoreksi itu di saat yang mereka memang fokus gitu untuk mengoreksi dan bisa di kapan saja dan di mana saja. Begitu Mbak Ulfa. Iya, keren banget nih ya bahasan kita terkait best practice yang pertama nih ya. Luar biasa, kuncinya itu sebenarnya ya transformasi budaya kerja ya melalui digitalisasi. Oke, selanjutnya nih saya melihat banyak banget nih, ada beberapa ya mahasiswa yang memilih isu yang kita angkat ini terkait best practice itu adalah isu map kuning. Nah, ini saya agak kurang paham sih sebenarnya, makanya saya mau tanya langsung ke praktisi kita nih ya. Ke Pak Hendrik dulu deh, dari pengalaman Bapak nih, seperti apa sih map kuning ini gitu? Mungkin kalau misalkan ada kegagalan, penyebab kegagalan sistem seperti ini tuh seperti apa gitu? Oke, baik. Terima kasih Mbak. Jadi map kuning ini sebenarnya metode yang lama ya di dokumen-dokumen fisik, karena misalnya jika mahasiswa punya beberapa tahapan ujian gitu ya, seminar, kemudian seminar hasil dan ujian akhir, kan banyak sekali alur dokumen yang digunakan. Nah ini biasanya sering berpindah tangan secara fisik gitu ya, tanpa ada catatan waktu. Biasanya sering berselip di tumpukan meja, ya, staf atau pimpinan yang tidak tahu gitu ya, sehingga ketika membutuhkan persetujuan atau tanda tangan itu sering terlewat. Di penyebabnya adalah minim transparansi alur dokumen karena metode yang konvensional tadi. Oh, jadi map kuning ini dokumen gitu ya, dokumen mahasiswa yang dia ini terhambat, nggak tahu sampai mana sudah disetujui atau belum, akhirnya ya bolak-balik lagi gitu ya Mas ya. Oke, gimana sih cara mencegah hal tersebut? Saya mau tanya ke Bu Dewi deh. Oke, jadi sederhana banget ya Mbak ya. Kita bisa ngelakuin digitalisasi alur kerja, semua dokumen itu harus masuk sistem, dan itu satu pintu. Jadi kayak pimpinan itu bisa ngelihat laporan berapa banyak surat yang belum ditandatangani hari ini. Jadi kayak itu memaksa pimpinan buat lebih responsif sih itu. Iya, sepakat sih saya. Oke, kalau misalkan cara menghindarinya nih dari sudut pandang Bu Priscilla seperti apa nih Bu? Oke, jadi walaupun misalnya fisik juga ribet ya, karena kita nggak tahu alurnya kemana. Terus kita udah coba bikin nih digitalisasi alur kerja, ternyata masih ada hambatan. Nah, kita bisa pakai sistem yang udah dipakai di beberapa apps, misalnya sistem notifikasi otomatis. Jadi begitu surat masuk, nanti dapat notifikasi di WhatsApp ataupun di emailnya pimpinan begitu. Ini simple tapi efektif untuk jadi shortcut gitu. Jadi lebih cepat agar birokrasinya nggak lambat lagi. Begitu Mbak Ulfa. Oke. Tadi kita sudah membahas 2 best practice ya yang ternyata menjadi perhatian kita nih.
mahasiswa dan para dosen tentunya. Nah, sekarang kita mau coba membahas terkait good practice. Nah, di sini yang menjadi sorotan kita ini tentang e-office dengan TTE atau tanda tangan elektronik. Wah, kalau dari namanya aja keren banget nih ya. Saya mau tanya Bu Cila lagi nih. Nah, ini kan dijadikan sebagai good practice ya. Apa sih kunci keberhasilan dari TTE dan e-office ini, Bu Cila? Nah, sebenarnya kunci dari digitalisasi berkas, termasuk juga TTE ini, tanda tangan elektronik ini, yaitu digital leadership ya. Jadi kayak orang tua nyontohin hal baik ke anaknya, begitu juga para pimpinan, rektor, dan jajaran pimpinan lainnya tuh eloknya memberikan contoh gitu ke kita agar beralih ke digital dan mulai meminimalisir menandatangani kertas fisik. Nah, ketika pimpinan sudah melek digital, nanti staf dan dosen juga pasti akan otomatis menyesuaikan diri. Begitu Mbak Ulfa. Oh, berarti TTE ini sebenarnya masih digunakannya itu oleh para pimpinan gitu berarti ya Bu ya. Baik, kalau begitu bagaimana ya cara kita menularkannya ke unit lain atau ke jajaran yang bawah-bawah nih di prodi misalkan. Bagaimana Pak Bagas? Saya minta gambarannya dari Pak Bagas dulu deh nih. Oke, terima kasih. Saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan Bu Cila ya, terkait dengan cara menularkan ke unit atau prodi lain, yaitu dengan memberikan contoh ya, memberikan contoh dan memperlihatkan bagaimana sisi kebermanfaatan dari perkembangan teknologi ini. Jadi caranya bukan memaksa ya, Bu Ulfa, seperti itu. Nah, kita bisa mengajak rekan-rekan dari unit ataupun di prodi itu dengan berefleksi selama ini berapa banyak waktu berharga yang dihabiskan hanya untuk menunggu tanda tangan atau mengantarkan tumpukan berkas yang banyak seperti itu. Nah, kita bisa menunjukkan bukti nyata bahwa dengan e-office ini, tugas yang biasanya memakan waktu mungkin beberapa hari seperti itu ya, nah itu bisa diefektifkan menjadi hanya dengan misalkan 10 menit seperti itu. Nah, ketika mereka merasakan sendiri betapa ringannya pekerjaan dan lebih banyaknya waktu yang bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna, semangat perubahan itu akan menular dengan sendirinya tanpa perlu diminta. Begitu, Bu Ulfa. Keren banget nih ya kalau misalkan memang TTE dan e-office ini menjalar ke seluruh kampus kita gitu ya. Ini akan menjadi sangat efisien gitu ya. Oke, kita masuk ke good practice yang kedua nih, yaitu sistem monitoring kinerja terpadu atau SKP ini ya. Kalau di sini tulisannya SKP. Coba sih saya minta Bu Dewi dulu deh sharing seperti apa sih kunci keberhasilan dari hal tersebut. Oke Mbak, jadi kuncinya adalah bagaimana pengintegrasian data itu bisa ditarik secara otomatis di PD Dikti atau sistem akademik. Jadi dosen itu nggak melulu perlu input ulang, supaya apa? Supaya penilaian itu didasarkan sama data-data real dan tentunya bukan subjektif aja dari atasan. Jadi benar-benar pure, tarik oleh data, masuk, dan itu penilaiannya nanti objektif gitu. Oke. Sebenarnya udah ada juga ya itu yang sister itu ya Bu ya. Betul, gimana sih Pak Hendrik? Iya, saya ke Pak Hendrik deh. Cara menularkannya ke instansi atau universitas mitra nih. Kan ini kan hal baik gitu ya untuk ditiru atau dicontoh ke mitra lain. Bagaimana sih cara menularkannya? Baik, iya Mbak Ulfa. Keren sekali sih pembahasannya dan pertanyaannya daging semua ya. Kalau cara menularkannya, karena memang tidak semua instansi di Indonesia itu merata ya, memiliki sistem yang sama gitu. Jadi ya solusinya lewat forum sharing dan benchmarking ya. Jadi kita undang perwakilan instansi lain untuk melihat langsung bagaimana sistem ini bekerja dan dampak positifnya terhadap iklim kerja profesional orang ASN. Jadi intinya adalah edukasi adalah cara terbaik untuk menularkan inovasi. Itu sih.
Oke, karena terkait waktu juga nih ya, karena waktu kita terbatas, jadi kita hanya bisa berdiskusi beberapa saja dari good practice dan bad practice. Nah, semoga hal tersebut, bincang-bincang kita pada siang hari ini bisa menjawab ya dari apa yang dituliskan oleh sahabat-sahabat cerdas semuanya. Nah, Sobat ASN, mari kita jadi agen perubahan di unit masing-masing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sebagai narasumber. Saya pamit undur diri. Salam Smart Governance.